Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di pimpinan ranting Ibnu IPPN Tambarejo dalam sesi Korp Dakwah Digital Ramadan 1446 Hijriah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zian Abdul Afif sebagai Koordinator Departemen Organisasi. Di sini saya sedang berada di Dusun Gedang, Desa Tambarejo. Dan di sini saya akan membawakan kultum dengan bertema batal atau tidak puasa seseorang ketika menyangka sudah masuk waktu maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini sudah tahu bahwasanya takjilul iftar atau menyegerakan berbuka memang termasuk suatu kesunahan saat berpuasa. Sesuai dengan hadis qudsi yang berbunyi ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitron al-hadis au kama qol. Namun segera bukan berarti kita mengesampingkan sifat kehati-hatian kita saat berpuasa. Nah, poin penting yang perlu untuk kita perhatikan adalah benar-benar tibanya waktu maghrib sebelum kita membatalkan puasa. Sangkaan atas tibanya waktu maghrib tentu tidak bisa dipastikan secara mutlak. Misalkan dengan adanya kabar dari seseorang yang mengatakan bahwasanya waktu maghrib telah tiba. Nah, yang namanya kabar itu pasti adanya salah dan benar, ataupun terdengarnya suara rayup-rayup azan yang terdengar masih samar. Namun selang tidak lama dari itu azan yang sebenarnya telah berkumandang. Maka daripada itu otomatis puasanya batal ataupun sangkaannya masih salah. Nah, dalam peristiwa tersebut di atas menimbulkan pertanyaan, bagaimana puasanya orang itu, batal atau tidak? Mari kita simak bersama-sama. Menelusuri pandangan para ulama mazhab Syafi'i, puasa seseorang yang menyangka bahwasanya waktu maghrib telah tiba dan ia sudah makan, hukumnya adalah batal. Nah, hal demikian juga sama ketika orang itu menikmati makanan dan ia menyangka bahwasanya waktu fajar belum tiba, padahal aslinya sudah tiba. Maka daripada itu puasanya tetap batal. Nah, Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab bahwa jika seseorang makan karena menyangka matahari telah terbenam, lalu tampak padanya ternyata matahari belum terbenam atau masih terlihat. Atau ia menyangka fajar sudah belum tiba, namun ia masih menikmati makanan, maka otomatis puasanya batal. Keterangan ini juga sama diterangkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaj karangan Dr. Mustafa As-Said Al-Khin dan Dr. Mustafa Al-Bugho. Diterangkan dalam kitab beliau di juz 2 halaman 54. Ketika seseorang berbuka di sore hari karena menyangka bahwa matahari telah terbenam, dalam artian tibanya waktu maghrib. Lalu ternyata tampak padanya setelah itu matahari belum terbenam. Maka puasanya batal dan ia wajib untuk mengqadha puasanya. Dalil yang dijadikan landasan batalnya puasa bagi orang yang salah menyangka waktu maghrib telah tiba adalah berdasarkan kaidah la ibrata bil dhanni al bayyini khata'uhu. Tidak dapat dijadikan pertimbangan prasangka seseorang yang jelas kesalahannya. Penjelasan demikian seperti ini juga dilanjutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari dalam kitabnya yang berjudul Fathul Mu'in. Di kitab beliau diterangkan, jika seseorang berbuka puasa karena menyangka telah tiba waktu maghrib, lalu setelah itu ia ragu apakah dugaannya tentang datangnya waktu maghrib itu salah atau benar. Maka hal yang demikian tersebut, puasa orang tersebut tetap dihukumi sah.
Kesimpulannya, oleh karena itu, buka puasa berdasarkan informasi yang salah tentang tibanya waktu maghrib adalah hal yang membatalkan puasa. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya jika hendak berbuka agar benar-benar memastikan dulu waktu maghrib benar-benar mutlak tiba. Jangan sampai hanya dengan menyangkanya saja lalu kemudian ternyata belum tiba. Misalnya dengan mendengarkan suara azan dari berbagai daerah-daerah. Nah, jika masih ada keraguan mengenai tibanya waktu maghrib sudah jatuh atau belum, maka lebih baik kita berbuka nanti-nanti atau alias kita menunggu sampai benar-benar tibanya waktu maghrib. Nah, rekan dan rekanita, poin yang penting sekali kita untuk pegang adalah takjilul iftar atau menyegerakan berbuka puasa itu memang termasuk kesunahan. Tetapi bukan berarti dengan takjilul iftar tersebut kita mengesampingkan atau mentiadakan kehati-hatian kita dalam menjalankan ibadah puasa. Baik rekan-rekan dan rekanita, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Mohon maaf apabila ada yang salah dan tutur kata yang kurang mengenakan. Mungkin ini cukup dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.